Kita akan membahas satu pertanyaan. Where is God? Di manakah Tuhan? Tanda tanya. Dan pagi ini kita akan belajar buku Daniel untuk menjawab pertanyaan itu. Dan nanti malam kita belajar buku Ayub untuk menjawab pertanyaan itu. Yang coba untuk dibahas sepanjang hari ini adalah pertanyaan, mengapa orang benar, orang baik, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi hidupnya menderita? Kenapa mereka ditimpa kesusahan dan kemalangan? Ada banyak sebab orang menderita. Sebagian orang menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri, yang lain menanggung akibat dari kejahatan mereka, yang lain menderita oleh karena hasil kebodohan mereka, dan yang lain menderita oleh karena kemalasan mereka. Tetapi topik sepanjang hari ini adalah coba menjawab mengapa orang benar menderita. Dan orang-orang ini setia kepada Tuhan, menderita, dan mereka bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaan di manakah Tuhan tidak pernah kita tanya pada waktu kita dipromosi kepada jabatan yang lebih tinggi. Kita tidak pernah bertanya, di manakah Tuhan ketika kita naik gaji. Kita tidak pernah bertanya, di manakah Tuhan ketika kita pindah ke rumah yang lebih besar, lebih bagus, lebih mewah, di kompleks yang lebih bergengsi. Pertanyaan ini ditanyakan oleh mereka yang setelah tamat menganggur berbulan-bulan. Puluhan surat lamaran sudah dikirim, tidak ada jawaban. Berbagai tes ujian saringan masuk kerja diikuti, tidak ada yang tembus. Berbagai interview dijalani, ditolak semua. Padahal siang malam berdoa, setiap Sabat puasa. Di manakah Tuhan? Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh orang tua yang anaknya setelah lulus SMU diterima masuk di universitas terkemuka di jurusan yang bergengsi. Tetapi pertanyaan ini ditanyakan oleh orang tua yang anaknya bodoh, malas, nakal, suka melawan, dan sebetulnya ada satu lagi, jelek. Tapi karena mirip sama dia, jadi dia tidak pernah menanyakan pertanyaan itu, kenapa anaknya jelek, karena nyindir dia sendiri nanti. Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh orang tua ketika anak-anak mereka lulus sebagai wisudawan terbaik dengan IP di atas 350, dan setelah tamat diterima masuk bekerja di perusahaan asing terkemuka. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang tua yang dengan setia menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi anaknya tidak tamat dan didapati hutangnya bertumpuk. Rupanya uang sekolah digunakan untuk membiayai kecanduan narkoba. Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh orang tua yang anaknya waktu di sekolah biasa-biasa saja, tetapi waktu tamat diterima di perusahaan besar dengan posisi tinggi, dengan gaji besar, dan setia di gereja lagi anak itu. Pertanyaan di manakah Tuhan ditanyakan oleh orang tua yang anaknya mahasiswa cemerlang, salah seorang lulusan terbaik, tetapi bekerja di perusahaan kecil, posisi rendah, gaji pas-pasan, dan tidak pernah masuk gereja. Apa salah kami Tuhan? Kurang apa kami berdoa buat dia? Pertanyaan di manakah Tuhan ditanyakan oleh orang-orang yang anggota keluarganya ditimpa penyakit berat. Berbagai dokter dikunjungi, berbagai perawatan dijalani, macam-macam obat dicoba, dari mulai yang normal, tradisional, sampai yang tidak normal. Dan penyakitnya bukannya bertambah baik, justru bertambah parah. Di mana Tuhan? Mari kita buka buku Daniel, pasal 1, ayat 1 dan 2. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Daniel 1 ayat 1 dan 2 adalah theological statement, pernyataan teologis, bukan laporan jurnalisme.
Membaca Daniel 1 ayat 1 dan 2 bukan seperti sedang membaca koran bahwa setelah dikepung sekian lama kota Yerusalem roboh, menyerah ke tangan pasukan Babylon. Ini bukan seperti menonton laporan CNN bagaimana setelah kota Yerusalem dikepung sekian lama akhirnya menyerah. Ini adalah pernyataan teologis. Kenapa? Karena sebetulnya kalimat Tuhan menyerahkan tidak perlu ada di sana. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, mengepung kota itu, dan Yoyakim kalah, selesai. Tetapi penulis buku Daniel secara sengaja memasukkan satu kalimat, Tuhan menyerahkan. Supaya saudara bisa mengerti poin yang sangat penting ini, kita harus menyadari ketika kita membaca cerita, apakah itu novel, apakah itu cerpen, atau ketika kita menonton film, sebetulnya ada 3 sudut pandang yang saling bekerja sama di sana dan berinteraksi. Yang pertama adalah sudut pandang penulis, yang kedua adalah sudut pandang para pelaku dalam cerita, dan yang ketiga adalah sudut pandang penonton atau pembaca. Dari ketiga grup ini yang paling berkuasa adalah penulis. Dia yang menentukan siapa hidup, siapa mati, siapa menang, siapa kalah, siapa gagal, siapa jelek. Penulis sangat berkuasa. Tokoh dalam cerita tidak sekuat penulis. Pembaca juga tidak sekuat penulis. Ada saatnya tokoh dalam cerita tahu lebih banyak tentang cerita itu daripada penonton atau pembaca. Dan ada saatnya pembaca tahu lebih banyak tentang cerita itu daripada para tokoh dalam cerita. Saya kasih contoh. Di mana tokoh dalam cerita tahu lebih banyak daripada penonton. Dalam sebuah film, kita lihat seorang laki-laki dengan mengendap-endap masuk dari pintu belakang dengan pisau berlumuran darah. Sementara dia berada di dapur, tiba-tiba terdengar pintu depan bunyi dan seorang wanita sedang membuka pintu masuk ke dalam rumah. Laki-laki dengan pisau berlumuran darah gugup, dia mau sembunyi, dia lihat kamar, dia masuk ke dalam kamar dan sembunyi di sana. Sang wanita masuk dengan santai, tidak tahu ada orang di dalam. Dan kita sebagai penonton mulai stres. Hati-hati, ada pembunuh di dalam kamar. Wanita itu terus pergi ke dapur. Dia buka kulkas, ambil air minum dingin, dia duduk, dia minum. Habis itu dia pergi ke kamar mandi, dia mandi sambil nyanyi-nyanyi. Sementara dia duduk sambil minum, kita stres. Kapan dia diserang? Sementara dia mandi, kita stres. Kapan dia diserang? Habis mandi, dia masuk ke kamar di mana pria dengan pisau itu sudah menunggu. Tahu-tahu tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Adegan kunci di situ adalah adegan ketika sang wanita membuka kulkas. Besok mau ada perayaan ulang tahun mertuanya, dan pulang dari kantor dia harus masak ayam. Suaminya ingin membuat kejutan, dia tolong istrinya potong semua ayam. Dia bersihkan ayam itu. Masalahnya dia lupa pisau masih ketinggalan di belakang. Jadi waktu dia ke belakang mau ambil pisau, dia dengar istrinya masuk. Itulah sebabnya dia gugup dan dia sembunyi, karena dia tidak mau istrinya tahu bahwa dia menolong istrinya. Sang wanita sendiri ketika dia buka kulkas, dia lihat ayam sudah bersih semua, sudah dikuliti, tinggal jadi makanya dia senyum, dia duduk, dia mandi. Karena tadinya waktu pulang dia pikir, saya harus bikin bersih ayam. Ternyata tidak perlu. Tokoh cerita tahu lebih banyak tentang cerita itu daripada kita pembaca. Sebaliknya sekarang, pembaca tahu lebih banyak daripada tokoh. Kita tahu dalam cerita itu, seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita. Bukan cuma jatuh cinta, tergila-gila. Bukan cuma tergila-gila, hampir gila. Tetapi pria ini sangat penakut, takut ditolak, takut diejek, takut dipermalukan, jadi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, wanita itu walaupun dia tidak begitu tertarik, dia lihat pria itu boleh juga. Satu kali mereka duduk berhadapan-hadapannya di angkot. Sang wanita tidak tahu kalau pria itu mencintai dia. Sang pria tidak tahu bahwa sebetulnya wanita itu cukup berminat, maka sepanjang jalan mereka cuma diam-diam saja.
Kita yang ribut, bilang. Jadi sekarang kita bisa lihat seringkali di dalam membaca cerita itu kita harus jeli membaca, dan itulah sebabnya kalimat Tuhan menyerahkan itu adalah informasi kepada kita pembaca supaya di dalam membaca buku Daniel kita harus lebih cerdas daripada para tokoh dalam cerita. Sekarang kita lihat bagaimana tokoh dalam cerita di buku Daniel tidak mengerti apa yang kita ketahui. Kita lihat tokoh-tokoh dalam cerita lebih dahulu. Tokoh pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, jadi tokoh pertama Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel. Tokoh kedua, Nebukadnezar. Tokoh ketiga, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan seterusnya. Tokoh keempat, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Jadi, ada 4 tokoh. Ada Yoyakim dengan Tuhan, dan Daniel secara khusus menyebut nama Tuhan dengan Adonai, my God, Tuhan saya, bukan sekedar Tuhan. Di kubu lain ada Nebukadnezar dan Tuhannya. Yoyakim dengan Tuhannya, Nebukadnezar dengan Tuhannya. Itulah tokoh yang diperkenalkan dalam pembukaan cerita. Coba ingat buku Daniel. Di Daniel 1 ada Yoyakim. Apakah Yoyakim masih muncul lagi namanya di Daniel 2, 3, 4, dan 5? Tidak. Dan Yoyakim hilang dari cerita. Tetapi apakah nama Tuhan masih muncul dalam cerita? Di Daniel 1 ada, Daniel 2 ada, Daniel 3 ada, dan seterusnya. Maka Tuhan adalah tokoh utama. Bagaimana dengan Nebukadnezar? Apa dia namanya muncul di Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5? Namanya terus muncul. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nebukadnezar adalah tokoh utama yang lain. Sedangkan dewanya Nebukadnezar tidak pernah muncul lagi. Jadi kita harus baca buku Daniel di dalam konteks antara Tuhan dengan Nebukadnezar. Semua yang lain, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, hanya peran pembantu. Peran utama adalah antara Tuhan dengan Nebukadnezar. Sekarang lihat, Nebukadnezar tidak mengerti cerita, Yoyakim juga tidak mengerti cerita. Kita yang tahu ceritanya, karena kalimat Tuhan menyerahkan. Lihat bagaimana Nebukadnezar salah mengerti cerita. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Jadi siapa yang memberi kemenangan kepada Nebukadnezar? Tuhan. Tuhan adalah sumber kemenangan. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya itu dibawa Nebukadnezar ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Dia kira dewanya lah yang memberi kemenangan, dewanya yang memberi keselamatan. Nebukadnezar tidak tahu bahwa sumber berkatnya adalah Tuhan, dan dia masih sangat mengagung-agungkan dewanya. Salah mengerti. Kita dapat angka bagus, kita tidak tahu bahwa Tuhan mengaruniakan. Kita kira kita yang hebat. Kita dapat kerja bagus, kita kira karena kita jago. Kita tidak tahu bahwa Tuhan